Ya, baiklah untuk teman-teman para sahabat petani kelapa sawit. Nah, kali ini saya sedang berada di tanaman kelapa sawit yang sudah menginjak usia 8 bulan ke 9 bulan. Nah, jadi untuk teman-teman yang sering bertanya, saya perhatikan di media sosial seperti Facebook, itu sering saya lihat pertanyaan tentang bagaimana supaya tanaman kelapa sawit itu lebih cepat tumbuh subur dan lebih cepat menghasilkan. Nah, ada juga yang sangat sering saya temukan tentang begitu dia nanam langsung dia bertanya pupuk apa yang bagus, pupuk apa yang cocok. Nah, jadi ada lagi saya perhatikan setelah tanam apalagi perawatannya yang harus dilakukan supaya tanaman yang sudah kita tanam itu lebih cepat subur. Nah, kali ini kita membahas tips yang itu ya, yang terakhir tadi. Karena di video saya yang sebelumnya saya udah ada membahas tentang bagaimana cara merawat tanaman itu supaya lebih mudah subur. Nah, kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara melakukan perawatan terhadap tanaman yang sudah ditanam. Nah, tentu teman-teman bingung ya. Lalu apa yang harus dilakukan ketika setelah ditanam? Nah, ya, jadi jangan kemana-mana, simak terus video ini ya sampai selesai supaya tidak salah paham. Nah, yang pertama ya, ini konsepnya kan kita menanam dari nol. Kebetulan yang selawat ini sudah berusia 8 bulan ke 9 bulan. Nah, jadi videonya sampai di situ nantinya akan kita bahas. Nanti teman-teman cek sendiri hasil yang sudah saya kerjakan ya, kurang dan lebihnya teman-teman bisa menilai sendiri ya. Ya, mohon di komen juga di kolom komentar kita di mana lebih dan kurangnya supaya kita lebih semangat untuk meningkatkan perawatannya supaya akan lebih baik. Oke, nah yang pertama ya setelah tanam. Nah, ini kita membahas tentang setelah tanam. Tentu di saat kita menanam itu, terutama kita menggunakan pupuk yang namanya pupuk dasar ya, pupuk lobang. Apa bang pupuknya? Nah, pupuk kalau di lahan mineral kita cukup menggunakan RP, rok fosfat ya, dengan dosis setengah kilogram per lobang. Ya kalau bibitnya kecil, misalnya paling tua ya 9 bulan, 300 gram pun sudah cukup. Itu lahan mineral ya. Nah, karena di sini konsepnya kita berbagi tips cara merawat tanam kelapa sawit di lahan petani kampung. Nah, petani kampung itu kan terkadang menanam tanam kelapa sawit itu sambil berladang padi. Nah, tentu berbeda halnya dengan membuka lahan dengan cara di staking, digaruk ya. Nah, jadi dia ada perbedaannya ya. Ya, ini yang saya bahas di sini bagaimana caranya supaya perawat yang lebih irit. Nah, irit itu kan pilihan. Nah, karena yang namanya usia di bawah 3 tahun itu bagaimanapun kita merawatnya, bagaimanapun memupuknya, itu kan belum masanya panen. Karena ada pas ketika usia 3 tahun baru betul-betul masanya panen perdana. Nah, tapi kalau punya kita biasanya umumnya 20 bulan, 24 bulan udah ada yang bisa dijual buahnya, walaupun tidak semuanya. Nah, jadi bagaimana bang supaya lebih cepat? Nah, itu tadi. Yang pertama tadi kita menanam menggunakan pupuk dasar. Yang kedua, nah yang kedua ini, langkah yang kedua ini. Setelah melakukan penanaman, tentu ada kegiatan yang paling penting kalau menurut saya. Apa bang kegiatannya? Kita membersih bagian pangkal tanamannya dengan cara dicangkul atau dibikin
piringan ya. Ya kalau di bagian agak rawa kita bikin tapak timbun. Nah, biasanya sampai 2 bulan tuh kegiatan itu kita lakukan. Nah, begitu pas waktunya 2 bulan ya, baru kita melakukan pemupukan ya, melakukan pemupukan dengan dosis ya sesuai yang kita inginkan. Ya kalau saya, kalau bibit misalnya usia 9 bulan sampai 1 tahun itu, kita cukup menggunakan dosis 2 on ya. Nah, 200 gram pupuk urea. Ya. Nah, kita berbagi tips yang simpel-simpel saja. Nah, setelah itu biasanya tuh 2 bulan berikutnya, nah lahan teman-teman kan semak ya. Nah semak, nah tentu membasmi gulmanya dulu. Nah jadi yang terpenting itu gulma. Nah karena ada yang mengatakan kalau gulmanya terlalu bersih katanya nanti panas ya, panas lalu gampang tumbang. Ternyata tidak seperti itu kalau menurut yang sudah saya lakukan perawatannya. Karena dulunya saya pun pernah ngalami karena gagal ya boleh dikatakan waktu terlalu padat ya, karena kalaupun diurus full karena itu kan belum menghasilkan, boleh dikatakan kita kerja sampingan ya, karena fokus di pekerjaan itu ya otomatis kita kan tidak punya biaya, tidak ada yang gaji kan ya, tentu saya sangat paham lah ya, saya pernah ngalami masalahnya. Nah cuma luangkan waktunya untuk membersih yang namanya semak gulma itu tadi dengan cara ditebas. Setelah ditebas disemprot. Nah jadi jangan dipupuk dulu baru melakukan penyemprotan. Nah itu kebalik, kalau kurang hati-hati ya tidak ada efeknya nanti pupuknya ya. Nah jadi habis ditebas disemprot kemudian baru dipupuk lagi. Nah itu ke 3 bulan yang berikutnya ya, kalau saya ya kalau memupuk tanaman itu selang waktu 3 bulan ya, boleh dikatakan 1 tahun 4 kali. Nah lebih bagusnya yang terpenting itu kan di usia ngejar 1 tahun itu yang sangat rawan sering gagal itu di usia ngejar 1 tahun. Nah jadi itu yang bikin kita sering gagal, itu waspadalah itu. Jangan takut misalnya tanamannya panas atau apa, itu bohong, itu bohong. Nanti aku keburu gulmanya lebih tinggi daripada tanaman sawit, belum lagi banyak semut ya, banyak itu apa segala tahun, akhirnya kita ngeri mau masuk lapangan, akhirnya tanaman kita tidak ditebas nantinya. Nah itu kendalanya kalau dibiarkan. Nah jadi usahakan sebersih mungkin ya, terutama bagian piringannya. Kalau piringannya bersih, sekitar tanamannya maksudnya, otomatis yang namanya hama itu, nah karena saya kalau ngomong masalah hama saya ampun deh ya. Nah maka kita cegah sebelum itu terjadi ya. Karena itu umumnya di saat 5 bulan 6 bulan setelah tanam itu gampang sekali terserang yang namanya hama, berbagai macam jenis hama itu di situ ya. Nah jadi kalau kita antisipasi ya otomatis mengurangi ya. Lagi pula mana yang hidup mana yang mati itu kan kita lebih mudah melihat ya, karena dengan kebun yang agak bersih maksudnya. Nah setelah kita melakukan pemupukan dengan 200 gram tadi, lalu kita memupuk lagi. Nah ya kalau menurut yang sudah saya lakukan sih pupuknya saya sederhana saja, yang murah-murah saja ya. Kita hanya menggunakan pupuk yang namanya NPK. NPK 2 jenis yang bisa digunakan. Apa bang? Nah apa itu? NPK mau merek mahkota, merek Patani, mau merek Haikai, merek apapun boleh. Cuma unsur haranya yang kita perhatikan. Nah, jadi unsur hara yang sering kita gunakan itu kita bisa menggunakan 15-15-64 atau 12-12-17. Udah itu doang. Nah dosis berapa bang? Dosis kalau lahan bekas ladang tadi ya ladang padi maksudnya, cuma 300 gram sudah cukup untuk pertanaman ya dalam sekali penebaran. Nah ya nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa supaya kita tidak dibilang cuma ngomong nantinya. Nah, itu saya tidak mau itu bertanya setelah kasih jawaban lalu dibalas dengan bual. Nah itu yang saya tidak mau ya, karena menurut saya ilmu itu kan mahal ya. Nah, mahal ya, tapi di sini kita
tidak membahas itu karena saya senang berbagi tips ini. Ya, semoga teman-teman bisa berhasil, bisa lebih berhasil dari saya, ya bisa lebih bagus tanamannya, ya sekaligus saya pun belajar juga kepada teman. Nah, itu fungsinya video ini saya buat. Ini untuk kita berbagi pengalaman yang kita dapatkan di lapangan. Jujur saya sering nonton YouTube teman-teman, ya tutorialnya ya dari YouTube teman-teman. Ya setelah itu saya lakukan, mana yang berhasil ya itulah yang saya praktekkan di lapangan. Itu yang saya terapkan. Nah, ya semoga cara ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Nah, jadi yang berikutnya lagi. Nah, perawatan berikutnya. Pas ke 2 bulan setelah pupuk umumnya semak lagi. Nah, pasti itu. Babat lagi. Selesai babat, bersih piringannya. Nah, yang diutamakan piringan ya. Jangan sampai semak. Nah, setelah itu semprot, ya semprot layang lah ya, semprot mana yang berkayu, ya semak kalau tidak terlalu bagaimana ya, kecuali lalang. Nah, itu kita basmi tuntas itu. Nah, itu sangat tidak boleh ada itu di tanaman api. Nah, lalu kita pupuk lagi. Nah, itu terserah teman-teman mau pakai pupuk apa. Ya kalau misalnya yang mudah-mudah tadi, yang murah-murah menurut saya kita lanjut pakai MPK. Ya kalau saya ya. Nah, kalau saya. Jadi MPK yang kita gunakan itu yang 12, 12, 17. Nah, jadi sampailah usianya 8 bulan ke 9 bulan pada hari ini. Nah, jadi yuk kita cek ke lapangan seperti apa perkembangannya ya. Nah, jika nanti perkembangan punya saya ini menurut teman-teman bagus ya, berarti ya silahkan ditiru cara yang saya katakan tadi. Ya kalau menurut teman-teman kurang ya silahkan ya tingkatkan lagi perawatannya ya dengan cara dipupuk atau dengan cara diapain. Nah, itu kan ya tergantung teman-teman. Ya cuma ya langkah-langkahnya itulah tadi yang terpenting. Usahakan gas perawatannya selama ngejar usia 1 tahun. Nah, setelah 1 tahun baru udah agak lega ya. Nah, karena tanam itu udah jelas perkembangannya, sudah nampak dari jarak jauh. Jadi udah lebih nyaman perawatannya. Oke, supaya tidak berlama-lama, yuk kita cek pohon tanaman yang sudah kita rawat dengan cara yang sudah saya katakan tadi. Oke, berangkat. Oke, langsung saja saya tunjukkan kepada teman-teman. Nah, ini usia tanam ini sudah menginjak 9 bulan ya. Nah, pada hari ini. Nah, jadi 8 bulan ke 9 bulan. Nah, jadi ayo kita cek di pangkal tanam ini seperti apa. Nah, seperti itu ya. Nah, ini bibit yang kita gunakan dulunya. Bibit 9 bulan dan 10 bulan. Nah, itu ada 2 jenis bibit ya. Nah, jadi ketika dia udah berusia 9 bulan setelah tanam, jadilah dia seperti ini. Nah, perawatannya simpel sekali ya. Kita hanya melakukan membersihkan bagian piringannya ya. Karena ini menurut saya yang paling penting ya. Supaya tanaman ini tidak diganggu semak-semak yang ada di sekitar ini. Ya kalau untuk gawangannya, jalurnya ya. Nah, kita hanya cukup membabat seperti ini doang ya. Cuma kalau ada kayu nantinya akan kita langsung basmikan. Jangan sampai kayu itu sampai meninggi daripada tanam ini. Nah, itu contohnya. Nah, kita lakukan seperti ini. Ini sebagian udah ada yang nongol seludang ya. Udah mengeluarkan bunga dompet ini. Walaupun usianya masih seperti ini ya tadi ya. Pas 9 bulan pada hari ini. Nah, ini contoh jalurnya. Ini sama. Sampai di bagian dalam sana ya. Sama ini, seragam ini. Nah, inilah pentingnya di bawah 1 tahun tadi kita fokus di perawatan bagian piringannya supaya tanaman ini bisa tumbuh seragam. Nah, ini sangat penting ya. Ya memang sih ini berat ya, cuma walaupun berat ya tetap kita lakukan. Jangan sampai semak-semak gulma itu menutupi tanaman yang ada di sekitar sini. Ya memang kalau pas kena angin kencang ya umumnya suka mereng ya. Ya cuma dia tidak tumbang, cuma mereng-mereng biasa saja ya. Nah, tuh seperti itu teman-teman bisa lihat. Nah, itulah contohnya ya ketika usia 9 bulan. Nah, kita tidak ngomong yang muluk-muluk. Ya menurut saya sih udah lumayan lah ya, karena yang sudah saya lakukan biasanya itu belum tumbuh seperti ini ketika 9 bulan ya, tapi ini lebih cepat. Ya karena dengan cara
yang tepat, yang benar ya, kalau menurut saya ya yang tepat, yang benar ya. Nah, karena udah tumbuh seperti ini kan berarti benar ya. Nah, nih semua tumbuh, semua hijau, nah, seperti ini ya, walaupun dia agak mereng-mereng ya, tapi ini menurut saya udah oke lah ya. Nah, itu ada yang udah muncul seludang itu tuh, bunga dompet. Nah, itu ada satu kegiatan lagi yang harus kita tingkatkan lagi. Nah, tentu kita akan membuang seludang ini nantinya ya, ketika udah 1 tahun nanti ya. Nah, supaya dia lebih cepat suburnya lagi. Nah, kita kan masih fokus di bonggol tanaman ini ya, masih fokus membesarkan batang tanaman ini. Nah, itu sama itu seragam. Nah, tuh teman-teman bisa lihat ya. Nah, itu memang ada yang masih kecil, itu saya sisip, kita ganti. Nah, mumpung dia masih kecil, kita sisip, kita ganti ya. Nah, jadi nantinya bisa ngejar nanti. Nah, tuh udah ada seludang itu kalau kita dekatin tuh di situ. Nah, seperti itu ya. Nah, sedangkan bibitnya ini, nah ini waktu itu kita menggunakan bibit jenis Costa Rica ya, Costa Rica DSP Spring. Nah, waktu itu, yuk kita zoom aja ya, supaya tidak kuat goyang. Nah, gini, tuh sama itu seragam ya. Nah, ini seperti itu ya, contohnya ya, yang sudah kita rawat selama ini dari mulai tanam sampai 9 bulan pada hari ini. Nah, itu memang ada semak, cuma selagi semak itu tidak menutupi tanaman itu ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting bagian piringannya fokus kita rawat, jangan sampai ada akar yang melilit pohon tanaman yang ada di sekitar sini. Nah, itu yang terpenting ya. Nah, jadi saya rasa videonya saya cukupin sampai sini dulu. Semoga video ini memberi manfaat untuk teman-teman para sahabat petani kelapa sawit lainnya.